Cartoon Squad, welcome back to Cartoon Talk, a podcast for motivation and inspiration. With me, Desi Alfionita, and I'm so happy to be here with all of you, and I'm so excited to introduce our special guest today. Let me tell you a little bit about a special guest today. He is a very first Lance Corporal from Indonesian Army to join the international course abroad. Okay, please welcome Lance Corporal Jinko Lewi. Yo, thank you, thank you, Mbak. Thank you for having me. I want to say thank you to Cartoons to give me a very good opportunity to join the podcast, to give motivation for the young generation. Thank you. Oh, thank you so much for coming here. Please introduce yourself. Okay, I want to introduce myself. I'm Lance Corporal Jinko Lewi Kase. I was born in Kupang, east of Nusa Tenggara, and now I live in Jakarta, and I joined with Unit 81 Counter-Terrorism Indonesian Special Forces Kopassus. That's all about me. Okay, are you married? Yeah, I got married. Oke. Oh ya, senang sekali ya teman-teman di luar sana, para Cartoon Squad. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Terima kasih, Mungkin Mbak. para Cartoon Squad bertanya-tanya kenapa sih ya hostnya pada hari ini pakai bahasa Inggris. Ya, walaupun bahasa Inggrisnya kurang bagus, tapi karena hari ini tamu kita sangat luar biasa. Beliau ini baru kembali dari Australia menjalankan pendidikan. Ya, betul, Mbak. Untuk yang pertama kali ya. Ya. Untuk di Angkatan Darat ya, untuk pangkat Tamtama. Kopral, Ya. Tamtama, luar biasa sekali. Oke, bagaimana sih Mas bisa mengikuti pendidikan di Australia itu bagaimana? Ceritakan pada kita. Oke, jadi di TNI kami dikasih kesempatan khususnya Angkatan Darat untuk mengikuti pendidikan Subject 1 Corporal Course, Section Commander di Australia. Jadi saya pun awalnya tidak tahu apa kursus ini. Pertama kami mengikuti seleksi untuk kalangan Angkatan Darat. Like I don't know how many person, but banyak yang mengikuti banyak yang mengikuti seleksi. Dan waktu itu saya dapat skor yang bagus. Kemudian kami lanjut seleksi ke Pusdiklat Bahasa di Kemhan. Di Pondok Labu ya, Mbak, kalau nggak salah ya. Kami 3 orang. Di second test ya. 3 orang kami tes tentang ADVELPS, Australian Defence Force English Language Profiling System. I see. Jadi di sana setelah beberapa bulan ada keluar sprint, kami dinyatakan lulus. Jadi dari Indonesia kami ada 2 orang, saya dari Kopassus dan ada adik leting saya, namanya Praka Kamdani dari Rindam 5 Brawijaya. Berarti 2 orang. 2 orang yang mengikuti pendidikan di sana. Baik. Kemudian ini ya, berapa lama sih menjalani pendidikan di sana? Kalau waktu kami di Australia sekitar 3 bulan. 3 bulan, namun pertama kami ke sana ada pelatihan di DITC Defense International Training di Melbourne. Jadi mereka jelaskan kita tentang culture, tentang budaya dan pengenalan tentang slang segala macam. Itu selama 1 minggu. Kemudian kami bergeser ke Adelaide di Australia Selatan. Sambil menunggu teman-teman yang dari Australian Defence Force untuk bergabung dengan kami. Jadi sekitar kami punya waktu 2 minggu untuk menunggu mereka, kemudian pendidikan dimulai di Australia. Baik. Berarti yang pertama itu pengenalan dulu ya? Lebih kepada pengenalan bagaimana Australia itu sendiri. Tentang kayak budaya yang mereka anut di sana, terus slang-slang, bahasa gaul yang mereka pakai di sana di militer dan sebagainya. Baik. Berapa negara yang mengikuti pendidikan di Australia? Kemarin sekitar 6. Awalnya itu hampir 10 negara, tapi kami dibagi dalam 3 tempat pendidikan. Yang pertama itu di Sydney, di Townsville, kemudian kami yang di Adelaide. Wow, keren ya. Berarti negara mana saja tuh yang bergabung? Yang bergabung sama kami kemarin ada dari Indonesia, Indonesia sendiri, kemudian dari Thailand, dari Vanuatu, Fiji, Tonga, Papua Nugini, sama ada dari Filipina. Ada dari Filipina juga. Baik.
Kira-kira bisa dijelaskan gak sih apa sih mungkin kegiatannya selama menjalani pendidikan di sana dan juga materinya kalau boleh di-share? Oke. Mungkin bagian besarnya saja. Kami akan jelaskan ya. Jadi di sana pendidikan kami tentang section commander atau pendidikan komandan regu, Mbak tahu lah ya, komandan regu. Jadi kita di sana dilatih bagaimana menjadi seorang komandan regu, yaitu like we have a responsibility to our insubordinate. Kita punya tanggung jawab untuk bawahan kita, baik in the battlefield or in the base, baik di medan pertempuran maupun di basis. Ya, betul. Nah, seperti itu ya, mulai dari kemudian kita diajarkan bagaimana penguasaan materi, penguasaan senjata, bagaimana konseling, bagaimana kita melaksanakan konseling dengan bawahan kita, ya begitu. Oke, baik. Ini ya yang kita lebih mau tahu lagi nih. Oke. Ya. How do you learn English? Yeah, I learned English autodidact, you know. Autodidact, Yeah, I struggled a lot. Like a couple years ago, I decided to learn English, and before I don't have a good basic in English, but I try to doing my best. Jadi saya mulai belajar dari menghafal vocabulary keseharian kita, dan Mbak tahu kan saya kan hobinya menyanyi kan. Jadi kayak saya kalau mau menyanyi di audience, like I need to memorize the text or the lyric of the song, dan I need to know what is the lyric mean. Jadi saya harus tahu apa nanti lirik ini bilang apa. Takutnya orang nanya saya kan. Nah, dari situ saya mulai tertarik belajar bahasa Inggris. Awalnya saya belajar tentang vocabulary like my daily activity, and then saya belajar tentang grammar, and kemudian saya belajar tentang tenses, dan saya buat hidup saya punya habit, punya kebiasaan. Jadi setiap hari di rumah harus pokoknya musik, podcast atau apapun semuanya berhubungan dengan bahasa Inggris di rumah. Itu bagus ya, itu jalan pintasnya supaya. Ya, jalan pintasnya. Tapi punya teman nggak? Maksudnya untuk latihan selain belajar sendiri mendengarkan podcast or something. Oke. Ada nggak? Maksudnya teman untuk lawan bicara? Karena kan kalau belajar bahasa Inggris harus ada teman untuk berbicara untuk improve your English, right? You know, like I spend a lot of my time in my unit. Jadi saya habiskan banyak waktu saya di satuan saya, dan di sana saya punya perwira-perwira yang bagus, yang mereka punya keahlian bahasa Inggris di atas saya. Kami selalu praktik bersama, dan kalau di rumah saya selalu praktik dengan istri saya. Istri tercinta. Dengan istri saya. Jadi misalnya saya dapat pelajaran tentang sesuatu yang harus saya tampil ke depan. Saya latih public speaking saya itu di depan istri saya. Saya kasih teks, kemudian saya mulai berbicara. Kalau saya salah, dibilang salah, kamu ulangi, dan saya selalu begitu. Dan saya selalu persiapan yang matang itu ya dimulai dari rumah. Like if you prepared in your unit, like you don't know your officer they always have time for you, but your wife always have time for you, right? Jadi kalau di satuan kita mau belajar kan kadang perwira kita atau komandan-komandan kita punya tugas-tugas tersendiri. Nah, kalau istri kan pagi ketemu, pasti kebetulan istri saya kerja palingan sore. Sore ketemu. Kalau udah bingung-bingung ini gimana nih? Jadi belajar gitu. Iya, bagus. Ya. Ya, itu ya. Selain bahasa Inggris nih, ada nggak bahasa lain yang Mas pelajari? Waktu saya di Afrika, saya belajar tentang bahasa Swahili. Saya belajar tentang bahasa Swahili, dan saya belajar bahasa Prancis. Ya, mungkin basicnya. Memang bahasa Prancis kan sangat susah. Karena kita kan nggak pernah dengar. Dari mungkin saya kecil sampai kemarin saya penugasan di Afrika itu, baru saya dengar bahasa Prancis. Kebetulan saya punya perwira. Letnan 2 Martelena Simanjuntak, interpreter kami sangat bagus. Ya, dan saya sering bertanya, diajarin saya ya basic-basicnya, tapi saya rasa masih jauh lah. Iya, tapi kan maksudnya ada yang dimengerti dari bahasa Prancis gitu ya. Oh, berarti kalau tadi dengar di Afrika, berarti selain mengikuti pendidikan di Australia, Mas juga sudah pernah ke luar negeri sebelumnya? Ya, jadi 2021 saya lulus seleksi untuk bergabung dengan United Nations Mission atau penugasan PBB. Kemudian
2022 kami berangkat ke Afrika, tempatnya di Afrika Tengah, di Kongo. Oke. Kami melaksanakan penugasan 1 tahun di sana sebagai pasukan perdamaian. Oh ya, peacekeeper ya? Ya, peacekeeper. Oke, that was good for you ya. Ya, Dan selain itu ya, kita juga Captain Squad yang ada di rumah juga pasti bertanya-tanya, selain prestasi pendidikan yang akhir-akhir ini viral gitu Ya. ya, apakah Mas Jinggo punya prestasi-prestasi lain di bidang lain? Boleh? mungkin saya punya beberapa prestasi dari sipil dari awal jadi tentara, tapi mungkin saya sebutkan beberapa mungkin dari 5 tahun terakhir atau 4 Iya, tahun iya. terakhir. Boleh. Jadi saya pernah jadi perwakilan penerimaan sertifikat British Council di Bogor, Oke. ya dari kedutaan besar Inggris. Kemudian pada saat melaksanakan penugasan ke Afrika, Ya. saya perwakilan penyematan baret perdamaian dunia. Wow. Dan beberapa tahun kita mundur ke belakang beberapa tahun, saya mengikuti pendidikan kursus anti teror ya, pendidikan Gultor, Mbak tahu kan? ya. Dan saya terpilih sebagai tamtama terbaik. Terbaik. Ya, dan kemarin Oke. yang terakhir yang ini, Terakhir yang ini. ter-up. Terhap ya, terhap oleh media. Iya. Iya, tapi itu keren banget. Jadi maksudnya dengan adanya Mas Jinggo, Yap. bukan karena viralnya ya, Yap. tapi kita melihat ini sangat mengangkat bagi para tamtama khususnya, Ya. ya kan, untuk lebih berkembang lagi Nah. bahwa tamtama itu tidak hanya maksudnya prajurit saja kayak Yap. prajurit 2, kemudian dan maksudnya tugas-tugasnya tidak hanya di medan pertempuran, tapi juga ternyata di bidang yang lain juga bisa. Iya. Gitu. Nah itu kan memang tujuan kami Mbak dari kemarin kan. Saya rasa mungkin ini kesempatan yang langka bagi kami waktu di Australia. Awalnya saya mau upload di Instagram itu, saya mesti tanya istri saya, tanya teman-teman ini aman gak ya? Tapi kata istri saya aman, upload aja. Ini kan yang penting kan nggak kita menunjukkan saat kita latihan, Yes, atau nggak kita joget-joget nggak jelas ya kan gitu kan. Iya, betul. Nah mulai saya upload video saya di TikTok, pertama di Instagram, banyak yang nonton, banyak yang like kan. Iya. Kemudian saya buat akun TikTok, and you know that's my first time in TikTok, and I don't know what is and how to upload the video. Just post Ya. the video. Right? Dan teman-teman saya itu ngajarin saya bagaimana upload video, saya upload. Ternyata banyak dapat respon positif dari rekan-rekan yang lain. How many viewers first video you post? Saya post hari ini, kemudian saya kan nggak lihat. 3 hari kemudian saya lihat sudah ditonton 1 juta orang, maksudnya 1 juta kali ditonton. Saya juga kaget kan. Luar Loh. biasa. Tapi memang tujuan saya sampaikan ke pimpinan saya bahwa tujuan saya untuk memotivasi teman-teman Ya, saya memotivasi. bahwa siapapun bisa menjadi apa saja begitu. Betul. Yang penting belajar, persiapkan diri baik-baik. Kalau ada kesempatan pasti. Iya, why not? Yap. Ya. Luar biasa ya Mas Jinggo. Yap. Ini sangat-sangat memotivasi ya. Bagi saya, mungkin para Captain Squad juga yang berada di rumah pasti sangat termotivasi. Luar biasa Mas Jinggo. Terima kasih. Baik Mas Jinggo, Ya. bagaimana cara Mas Jinggo untuk mendekatkan diri dengan student yang lain? Untuk mendekatkan diri dengan mereka, Mbak tahu kan namanya kita sama-sama siswa. Tapi yang pertama lumayan agak sulit karena Australian Army itu mereka itu mengadopsi me culture. Me culture is like they don't care about your fucking business. They just only care about themselves. Jadi mereka itu gak terlalu ngurusin orang lain. Mereka urus dengan kita dan mereka itu cuma mengurus dirinya sendiri. Iya, betul. Tapi saat kita bertanya, mereka membantu kita. Iya. Dan Mbak tahu kan kita ke sana untuk belajar dan kita like our daily language is English. Iya. Dan kita harus mendekatkan diri dengan mereka, berkomunikasi yang baik dengan mereka untuk kelancaran. Karena kami kan dibagi dalam regu, jadi satu regu ada 8 sampai 9 orang. Oke. Dan lebih utama ke teamwork sih, ke kerja sama tim begitu. Iya. Jadi kita harus dekat
satu dengan yang lain untuk membentuk tim ini menjadi kuat dan menjadi bagus. Oke, jadi tidak hanya mendekatkan diri dengan tuan rumah Australia, basically, tapi juga dengan negara-negara lain. Oh ya, kalau campur satu tim itu campur. Campur. Kalau negara-negara lain itu kami sudah sama-sama di DITC sebelumnya, di Defense International Training dan kami itu mungkin dari Asia ya, jadi culture kita itu hampir sama sih, kayak Thailand, jadi kita saling care dengan yang lain begitu. Oke, berarti lebih ke itu ya fokusnya ya. Oke, dan selanjutnya nih ya, apa sih perbedaannya menjalani pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri? Karena kan kalau di Indonesia kita sudah tahu sendiri kan, ya. Bagaimana sih perbedaannya yang Mas rasakan? Perbedaan paling utama itu mungkin di Indonesia pakai bahasa Indonesia, di luar pakai bahasa Inggris. Itu kan udah biasa. Iya, benar. Tapi perbedaan yang berikutnya, di luar negeri itu banyak Australian Women Army yang pangkatnya kopral. Jadi itu yang buat saya kaget. Kalau di Indonesia mereka kan di sana nggak ada secaba umum ya. Kalau kita di tentara kan, jadi mereka gabung tentaranya dari private. Dan saat kami pendidikan dengan mereka itu, mereka punya fisik yang bagus dan tidak mau dikasihani atau apa. Dan di sana kesetaraan gender. Oke. Karena mereka memang sesuai jobnya ya, maksudnya. Ya, misalnya pas kami ke sana yang pertama ada teman saya namanya Kate, itu jabatannya orangnya nggak terlalu besar sih, setinggi saya lah. Dia jabatannya bawa minimi. Dan saya lihat pertama kayak kasihan sekali. Kasihan. Saya bilang ini kayaknya nggak kuat atau gimana. Tapi pas saya mau ganti, dia nggak mau. Ini jabatan saya. Dan memang dia profesional. Dia bawa minimi itu sampai dari awal pendidikan dibuka sampai selesai. Dan dia kuat. Itu bagus. Mungkin perbedaan cuaca mungkin? Perbedaan cuaca, kalau untuk kita yang di Kopassus sudah nggak kaget ya. Karena kita kan latihan di tempat yang panas dan juga tempat yang dingin kayak di Situ Lembang, Sukabumi dan sebagainya. Tapi di sana kadang dinginnya agak ekstrim, kadang -2 derajat. Itu yang memang kadang perlu penyesuaian. When we train outside, I feeling like, and every night I feeling like I sleep inside the swimming pool. Saya rasa kayak saya tidur dalam kolam renang, dingin sekali. Dingin banget. Tapi kita komando bisa lah. Iya, benar. Bisa. Komando kan sudah terlatih gitu ya. Biasa. Berarti tidak terlalu banyak perbedaan. Tidak terlalu banyak perbedaan. Kan militer di dunia ini mau negara mana saja sama. Ya, makanya mungkin ada, mungkin yang berbeda di sana PBB-nya, peraturan baris berbaris, mereka lebih mengadopsi ke Inggris. Kalau kita kayaknya Amerika deh, yang hadap kiri hadap kanannya itu yang agak berbeda sih. Oke. Yang paling sangat menonjol bahasa lah ya. Sangat menonjol bahasa. Di sana harus bahasa Inggris ya, khususnya Australia. Oke. Selanjutnya nih, ada nggak sih kendala pada saat menjalani pendidikan di sana? Nah, kendala paling utama sama seperti yang tadi saya katakan. Like, we struggle a lot about English, you know. In Indonesia, we learn English, we learn American English, and in Australia, like all instructor in Australia, they using slang. Slang itu bahasa gaul, and they talking so fast. And the first time we arrived in Australia, I just only catch like from 100%, I just only catch like 40%. Jadi pelatihnya ngomong awal itu, karena memang bahasa Inggrisnya sangat berbeda, ada slang, mereka bicara cepat sekali. Saya itu cuma kayak nangkap 40-50% begitu. Yang penting ada. Yang penting ada. Tapi kan kita punya teman, like we have Australian friend, and we can ask them about what did the instructor mean, apa yang pelatih katakan, dan mereka membantu menjelaskan kepada kita. Tapi setelah 2-3 minggu, kita bisa menyesuaikan. Gitu kan. Karena itu dengan berjalannya waktu. Berjalannya waktu. Hari kita harus berbicara, dipaksakan. Like you don't have an option. Kamu nggak punya pilihan. Kamu ditaruh di tengah-tengah orang asing, dan kamu harus memimpin regu. Kamu harus like you need to make the concept of operation, konsep operasi, and then you give the
order of operation, perintah operasi, and then you be a leader in your section for a section attack. Jadi kita memimpin, kita jadi pimpinan diri kita untuk melaksanakan patroli, bagaimana menempatkan pasukan. Kalau kita tidak belajar banyak, ya di sana like we get nothing, nggak dapat apa-apa. Iya. Ya, tapi luar biasa ya Mas Jinggo. Gimana ya? Memang yang namanya kita di tempat baru, otomatis kita harus banyak belajar. Tapi dengan kecepatan hanya dalam waktu 3 bulan, terus Mas Jinggo bisa menyesuaikan tuh sangat luar biasa. Dan Mbak tahu kan saat kami mau mendarat di Australia, saya bilang teman saya kan Praga Kamdani, saya bilang Mas, kan orang Jawa saya panggilnya Mas, welcome to Australia. Saya bilang selamat datang di Australia di sini. Pokoknya jangan sampai kita terlena di sini. Lebih baik pulang nama daripada kita harus gagal di sini kan. Waduh ya. Jadi saya bilang udah belajar yang banyak. Iya. Like spend your free time for learning something new. Jadi kita harus habiskan waktu luang kita untuk mempelajari sesuatu yang baru. Betul. Makanya di sana itu kami setelah orang bergabung dengan Australia, kita tidak terlalu dekat dengan orang teman-teman dari Asia itu, karena kan 3 bulan itu kan waktu yang sangat singkat dan kita harus butuh untuk improvisasi Inggris kita. Iya, betul. Dan saya bilang kita ini wajah-wajahnya tentang Indonesia. Dan like I think we are the first generation maybe ya. Mungkin kami generasi pertama. Makanya saya bilang kita harus we need to do the best. Kita harus lakukan yang terbaik supaya nanti generasi berikutnya itu atau adik-adik kita itu dikasih kesempatan untuk kursus ini. Kalau hari ini like saya tidak lakukan yang terbaik hari ini, terus bilang ini maksudnya kurang memuaskan, ya udah. Akhirnya saya putus rezeki adik-adik saya dong. Nah, itu yang buat kami belajar. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kita diberikan kesempatan, jadi kita harus benar-benar 100%. Ya, like one way ticket. Alright. Oke. Ada lagi nih pertanyaan. Apa sih yang memotivasi Mas Jinggo untuk mengikuti pendidikan ini? Yang memotivasi saya yang pertama untuk mengikuti pendidikan ini, dan I try to doing my fucking best. Ya, saya lakukan yang terbaik di sana sampai mungkin Mbak tahu kan? I lost like 10 kilogram of my weight. Sebelum saya berangkat kan saya gemuk, kita ketemu itu kan, saya gemuk. Tapi pulang berisi dikit ya kan. Tapi saya pulang mungkin saya kehilangan 10 sampai 12 kilo itu ya, karena bagi saya kalau kasih saya kesempatan itu kehormatan, dan kehormatan itu harus saya jaga. Iya, betul. Dan mungkin kami di timur terutama saat kami dikasih kesempatan seperti itu, kita bukan cuma membawa nama kita atau nama satuan, kita bawa nama kampung kita juga. Iya. Ya, kita bawa, ya saya berangkat itu saya bawa Nusa Tenggara Timur, saya bawa NTT, saya bawa Kupang, terutama Kefaminanu dan kampung kecil saya yang namanya Wepope. Dan saya harus lakukan yang terbaik, saya harus buat orang tua saya bangga, saya harus buat keluarga saya dan orang-orang NTT khususnya untuk bangga dengan apa yang saya lakukan. Dan kemudian mungkin kesempatan emas yang diberikan oleh satuan, diberikan oleh Angkatan Darat, khususnya Kopassus, khususnya 181, ya saya harus manfaatkan dengan baik. Betul. Saya nggak mau pulang tanpa membawa sesuatu, dan terutama keluarga sih, istri dan orang tua saya gitu. Luar biasa sekali. Kemudian nih, pengalaman apa sih yang tidak terlupakan? Pengalaman yang tidak terlupakan mungkin yang pertama, kami dari Indonesia bisa bergabung dengan orang-orang asing, maksudnya orang-orang Barat itu melaksanakan pendidikan bersama. Di sana kita suka duka bersama, kayak kami ada namanya latihan luar, kayak di tentara berganda namanya. Ada juga ya? Ya. Okay. Jadi kita sama-sama teman-teman kita ini harus saling membantu bawa beban yang sudah ada begitu. Ada long march segala macam. Nah itu sangat-sangat tidak terlupakan gitu. Iya, oke. Apakah pada saat mengikuti pendidikan itu Mas mendapatkan penghargaan?
atau sesuatu apa dari sana? Ya mungkin seperti yang semua tahu bahwa saya dapat predikat sebagai the best international student. Wow. Terus sebagai Keren. Tepuk tangan dulu. sebagai sebagai siswa internasional terbaik dan kebetulan saat itu saya lulus semua mata pelajaran dengan nilai excellent, itu disampaikan sama excellent. pelatih-pelatihnya. Keren. Ya. Jadi mendapatkan itu ada sertifikatnya. Ya, ada sertifikat, ada PIN yang kita dapat. Ya. Oke, itu sangat luar biasa sekali ya. Berarti kriteria apa saja sih yang memenuhi syarat sebagai ini? Kriteria di sana pelajaran yang kami dapat, jadi kita we need to pass all the lesson, all the test. Okay. Jadi they give us the lesson and then we doing the test. Mereka kasih kita pelajaran, kemudian ada tes-tesnya, ada kayak parade. Yeah. Dan itu baru buat saya karena yang tadi saya bilang we adopt American and they adopt British, dan kita harus belajar. Dan itu kan di dalamnya ada aba-abanya bagaimana kalau berbuat salah dan kita menegur bawahan kita, sometimes we act like a leader in a section, kita jadi pimpinan di regu. Kemudian pelajaran tentang senjata kita harus menguasainya dengan baik dan bisa harus memberikan contoh, dan kalau mereka salah kita harus kasih koreksi. Kemudian ada navigasi darat seperti kita lakukan navigasi darat. Like give us the target and you need to find the target. Jadi mereka kasih kita target, tahu kan Mbak? Kita harus menemukan target dan itu saya menemukan dengan cepat. Kemudian yang terakhir itu tentang section attack atau now I'm a section commander and I be the leader of my section. We doing the patrol and we get ambush. Jadi kayak kita disergap begitu, dan bagaimana menempatkan pasukan yang baik, bagaimana menempatkan pasukan kita di posisi-posisi yang krusial untuk memenangkan pertempuran tersebut. Betul. Ya, seperti itu. Berarti dari semua kategori itu Mas dapat nilai excellent. Excellent. Dan Mbak tahu kan, jadi di sana itu pelajaran yang kita dapat itu tidak sama seperti bahasa Inggris yang kita gunakan daily English. Kan agak lebih baku, Mbak tahu kan, pelajaran-pelajaran seperti itu lebih baku. We struggle a lot about the language, and every night I come to the room and I knock the door and I mean please correct me. I wanna doing the practice in the front of you. Jadi saya selalu datang di teman-teman saya yang orang-orang barat itu. Jadi saya praktik apa yang saya dapat, saya praktik di depan mereka. Dan kalau salah mereka koreksi, harus diperbaiki yang ini. Ya mungkin bagi mereka praktiknya 1-2 kali masuk, tapi bagi saya harus praktik berpuluh-puluh kali lah. Mereka, ya seperti itu. Karena itu kan something new ya. Something new. Oke, baik. Kira-kira nih, buat Mas Jinggo apa sih moto kehidupan? Moto kehidupan saya. The opportunity will be perfect if made with a good preparation. Jadi kesempatan itu akan menjadi sempurna jika bertemu dengan persiapan yang baik. Itu moto saya. Wah, keren ya. Selalu. Luar biasa. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Luar biasa. Like we got the opportunity, but tapi kita tidak mempersiapkan diri kita. Terus bagaimana? Atau kayak kesempatannya ini tentang bahasa Inggris. You know, learning English is need a long time, right? That's very important. Jadi kita butuh waktu yang panjang. Gak mungkin juga 1-2 hari kita langsung bisa. Nah makanya kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Saat kesempatan itu datang, kita seperti harimau makan itu kesempatan itu kan. Seperti itu. Harus siap. Mau bahasa apa. Berarti setelah ini nggak hanya bahasa Inggris yang harus dipelajari lagi. Mungkin ke depan ada lain yang mungkin Mas, saya pengen improve nih, selain bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris saya kan levelnya sekarang di levelnya itu upper intermediate. Like I want to be advanced and then I want to be native. Mungkin ada 2 tahapan lagi yang harus saya ikuti nih. Saya harus belajar mencari circle atau mencari lingkungan yang bisa mendukung bahasa Inggris saya untuk bisa sampai ke tahap native. Kemudian mungkin saya coba sesuatu yang sulit. Saya suka tantangan. Mungkin saya coba bahasa
Perancis, Ya, boleh. Ya. Itu juga bagus. Ya. Mandarin mungkin. Boleh. Mandarin, ya kalau ada Ya, kesempatan dengan kita sekarang coba. kita kan sudah Ya. mulai-mulai ini bahasa Mandarin juga boleh lah ya. Kalau ada kesempatan Ya. kita coba. Kita coba. Ya. Harus mencoba. Oke, baik. Ini the last question. Apa? Ah, ada nggak sih pesan untuk anak-anak muda di luar sana atau untuk Kartens Squad yang berada di rumah buat audiens kita atau Ya. mungkin buat para tentara-tentara khususnya Ya, yang mungkin pertama juga. pesan-pesan saya untuk mungkin generasi-generasi muda atau adik-adik saya atau rekan-rekan saya, tetap persiapkan diri yang matang untuk menunggu kesempatan itu. Jadi istilahnya kayak kita jemput bola begitu, Mbak. Iya. Kesempatan datang, bawa sampai gol. Gitu. Iya. Bawa sampai gol. Mungkin targetnya begini kita kasih di atas. Wah, Ya. iya. Kemudian tidak hanya di bidang bahasa Inggris saja, mungkin yang saat ini menggeluti bidang bela diri, jadi master di posisimu yang menggeluti bidang nembak atau bela diri atau apapun, jadi yang terbaik di posisimu. Itu saja. Ya, itu saja. Wah, luar biasa. Itu dia Kartens Squad. Luar biasa. Kita sudah mendengar dan berbincang dengan Mas Jingko Lewi. Oke, Luar terima biasa. kasih, Terima Mbak. kasih sudah Ya. hadir di sini. Ya, Mbak. Berbagi sharing tentang apa yang telah dijalani selama menjalani pendidikan di Yes, Australia. yep. Semoga dengan adanya kita berbincang hari ini, para Ya. Kartens Squad yang di luar sana mungkin yang mau jadi tentara, Banyak, ya, banyak yang nanya-nanya. sudah banyak yang bertanya-tanya Iya. juga, ya kan. Kemudian juga adik-adiknya mungkin yang Iya. ingin juga menjalani pendidikan seperti Mas Jingko, Iya. tentunya lebih termotivasi lagi. Amin, amin. Ya, baik Kartens Squad, demikian perbincangan kita bersama Lance Corporal Jingko Lewi. Sampai ketemu lagi di Kartens Talk berikutnya. Kartens Tactical. Always forceful. Cartense Tactical, always forceful.